pagi, selamat hari Minggu. Salam, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada ibadah minggu ini, bersama dengan sidang jemaat yang berada di rumah, kita merayakan Paskah dan sekaligus perjamuan kudus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Penghantaran perjamuan kudus ini adalah bentuk keyakinan kita bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan kita yang setia. Ia senantiasa memimpin kita walaupun kita sedang menjalani masa sulit dan penuh bahaya. Ia ingin kita tetap yakin dan menaruh pengharapan kepadanya. Serahkanlah dirimu selalu dalam pimpinannya. Sebelum kita menerima votum dan salam yang nanti akan disampaikan oleh pendeta Cucu Meyadi SDH, marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 194 bait yang pertama. Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dikau yang bangkit. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menerima potong dan salam untuk memulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari NKB nomor 87 bait yang pertama, Junjungan yang Kukuu. Yesus,
Pembacaan Alkitab. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun pembacaan Alkitab yang diperhadapkan bagi kita pada pagi hari ini dalam rangka ibadah Minggu pagi dan juga perayaan Paskah, yaitu terambil dari Kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama, Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang pertama dengan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-6 dengan perikop perjanjian baru yang berbunyi demikian. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kepada sidang jemaat sekalian yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Pengakuan dosa. Marilah kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Tuhan, ampunilah aku sesuai dengan janji-Mu, sebab besarlah kesalahanku. Pandanglah aku dan kasihanilah aku, sebab aku kesepian dan sengsara. Kesusahan hatiku semakin bertambah. Bebaskanlah aku dari kesesakanku. Perhatikanlah sengsara dan kesukaranku, dan ampunilah semua dosaku. Jagalah dan selamatkanlah aku, supaya aku tidak mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Semoga kebaikan dan kejujuran mengawal aku, sebab aku berharap kepadamu. Amin. Sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus maupun yang ada di rumah, diundang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan dosa kita atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian kasih-Nya bagi orang-orang yang takut kepadanya. Mazmur 103 ayat 8, 10 sampai yang ke-11. Sidang jemaat persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang sudah ditentukan untuk kita pada pagi hari ini dalam rangka ibadah Minggu sekaligus Paskah, dan juga nanti di dalamnya kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Untuk itu diundang sidang jemaat untuk bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kekal di dalam Yesus Kristus, Allah yang telah bangkit, yang menjadi dasar keselamatan, bahkan menjadi dasar kebangkitan bagi setiap orang yang percaya. Saat ini kami datang kepadamu memohon
kuasa Roh Kudus dicurahkan bagi kami, karena sebentar lagi kami akan membaca sekaligus merenungkan kebenaran firman sebagai dasar ibadah Minggu Paskah sekaligus perjamuan kudus. Dan dengan segala kerendahan hati kami saat ini, Bapa, kami siap mendengarkan firman. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas yang menjadi dasar dalam renungan kita pada pagi hari ini, Minggu Paskah, diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-10 dengan perikop kebangkitan Yesus. Silakan Ibu Bapak, silakan jemaat yang ada di rumah masing-masing bisa sambil membaca bagian firman Tuhan tersebut, dan kita langsung masuk dalam perenungan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala masa dan tempat merayakan Paskah. Paskah yang merupakan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang menandai sebuah era baru dalam kehidupan kita. Sebuah pembuktian dari serangkaian karya pelayanan Kristus yang paripurna untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Kelahiran, pelayanan, bahkan kematian akan menjadi sia-sia apabila karya agung Paskah ini tidak pernah terjadi. Paskah ini adalah bukti yang nyata yang tak terbantahkan bahwa Kristus telah bangkit. Kuasa kematian telah dipatahkannya. Dan juga peristiwa Paskah adalah sebuah peristiwa kemenangan yang menjadi sebuah jaminan bagi setiap orang percaya bahwa setelah kematian akan ada kehidupan yang kekal. Dan juga kuasa maut telah dipatahkannya. Jadi dengan demikian Ibu Bapak, kematian bukan lagi sebagai sesuatu yang menakutkan, karena Kristus menjadi dasar iman untuk kebangkitan orang yang percaya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, maka seharusnya Paskah ini kita aminkan sehingga kita dilingkupi sukacita Paskah dan bukan dilingkupi oleh roh ketakutan, kecemasan, bahkan kebimbangan. Saudara-saudara, sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu ada kerinduan di dalam hati kita bahwa kita ingin merasakan dilingkupi oleh roh sukacita Paskah itu. Lalu bagaimanakah supaya kita dapat merasakannya? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya sukacita Paskah itu menjadi bagian dalam sukacita kehidupan kita. Yang pertama-tama ialah bahwa kita harus memiliki kasih yang besar kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena kasih Maria yang begitu besar mengalahkan ketakutan untuk datang ke kubur Yesus. Pada pagi-pagi benar ia datang ke kubur Yesus. Ia menandakan bahwa ia mampu mengalahkan kuasa ketakutan, mengalahkan suasana yang gelap. Bahkan ia harus mengambil resiko datang ke kubur Yesus walaupun kubur itu disegel. Tetapi semua risiko itu ia abaikan
Karena apa itu Bapak? Karena ia yakin, ia percaya bahwa kuasa Paskah itu adalah kuasa yang memampukan ia mengalahkan ketakutan. Jadi kuasa Paskah itu tidak akan pernah kita nikmati tanpa kita mau mendekat, datang kepada sumber kemenangan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus yang telah bangkit. Jadi orang yang mau datang dan mendekat pada Tuhan pasti akan menerima berkat dari kuasa kemenangan itu. Orang yang mau datang dan mendekat padanya akan merasakan kuasa Paskah itu sendiri, sama seperti Maria yang mau datang dan merasakan kuasa Paskah itu sendiri. Kita yakin dan percaya sidang jemaat, apabila orang yang memiliki cinta yang besar kepada Tuhan, ia akan berpikir hidup dengan cara Tuhan, mengerjakan apa yang seperti Tuhan lakukan. Bila kita mendekati kuasa firman, maka kita akan diberi kuasa hikmat yang melampaui ketakutan dan hidup dalam kemenangan Paskah itu sendiri. Yang kedua, supaya kuasa Paskah itu dapat kita rasakan, mari kita hidup dengan optimis. Hidup dengan optimis yang berpengharapan. Sebab sikap hidup yang demikian akan mengarahkan mata kita memandang jauh ke depan kepada kebaikan untuk semua orang, menuju hidup yang berkeadaban. Itulah tanda Shalom Paskah, yaitu optimisme yang didasarkan kepada keyakinan iman yang teguh karena Tuhan telah bangkit dan ia menjadi sumber kehidupan. Ia mau mengajarkan kita apabila kita mau belajar tentang firman Tuhan secara sungguh-sungguh, maka kita akan menemukan fakta kebenaran. Oleh sebab itu, sidang jemaat sekalian, walaupun di tengah-tengah rintangan hambatan yang terjadi, baik itu usaha, pekerjaan, bahkan persekutuan seperti yang kita rasakan saat ini, mari saudara-saudara sidang jemaat, kita diajak untuk melihat bahwa halangan dan rintangan bukanlah kendala untuk kita tetap terus optimis, agar tetap terus mendaki untuk melahirkan komitmen kesetiaan dan keteguhan bahwa segala sesuatunya akan berlalu. Kita harus tetap optimis, berpegang pada harapan bahwa kuasa Paskah akan selalu menguatkan kita, tetap terus menghadirkan cinta kasih terbaik kepada sesama. Dan optimisme Paskah harus menapasi kehidupan kita, menjadi energi yang mendorong kita untuk tetap terus maju, menjadi kekuatan untuk tetap terus maju, setia dalam keteguhan keyakinan. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa supaya kita dapat menerima sukacita Paskah itu, mari kita menjadi saksi Paskah itu sendiri. Kuasa itu tidak akan berarti bagi kita ibu bapak apabila kita hanya memandang kubur yang kosong itu, sama seperti Maria yang apabila hanya berdiam di dalam kubur yang kosong itu, berita tentang kematian tidak akan berarti apa-apa. Oleh sebab itu kita diajak untuk memberitakan tentang kematian, bahkan kebangkitan Kristus itu sendiri. Untuk itu saat ini melalui perjamuan kudus yang akan bersama-sama kita laksanakan, kita ingin menguatkan komitmen kita bahwa kita ingin menjadi saksi tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itu sendiri.
Kubur yang kosong harus diberitakan kepada dunia dalam berbagai bidang pelayanan, supaya banyak orang yang lebih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun saat ini di mana-mana tempat gereja banyak ditutup untuk sementara di tengah wabah COVID-19 ini, tetapi Ibu Bapak, hati kita harus tetap terbuka untuk diisi oleh kuasa Tuhan, agar setiap keluarga menjadi jemaat yang tetap terus berdiri kokoh, agar setiap keluarga tetap dibangun dalam persekutuan iman yang kuat. Jadi kuasa yang menakutkan itu tidak akan menghentikan kita untuk menyaksikan kuasa Kristus melalui keluarga dan pelayanan kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekarang ini, justru membuat kita lebih giat lagi, bahkan lebih kreatif lagi untuk tetap terus melayani. Walaupun dalam situasi yang sulit, kita tetap terus dimampukan untuk bersyukur karena kuasa Paskah yang menguasai hidup kita, sehingga membuat gerak langkah perilaku kita akan tetap terus dikuasainya. Mari Ibu Bapak, jemaat sekalian, kita menjadi saksi yang setiawan. Janganlah dalam situasi seperti ini membuat kita tawar hati atau kecut untuk tetap terus bersaksi dengan menjadi garam dan terang dunia ini. Selamat Paskah Ibu Bapak sidang jemaat, dan selamat mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum pelaksanaan perjamuan kudus, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap hidup jemaat nomor 157, baitnya yang pertama, perjamuan yang kudus. Kita akan memasuki pelayanan perjamuan kudus. Silakan majelis dapat mengambil bagian tempat di depan. Dengarkanlah tentang penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26, yang mengatakan demikian: sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dituraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus menyatakan tubuh Kristus yang dikorbankan dan darahnya yang dicurahkan bagi kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Melaluinya kita dipersatukan dalam suatu persekutuan dengan Kristus dan sekalian orang percaya. Kematian dan sengsara Kristus yang diperingati dalam perjamuan kudus menghibur dan menguatkan kita, sementara kita menanti-nantikan perjamuan anak domba di bumi baru dan di bawah langit baru. Sidang jemaat yang ada di rumah diundang untuk berdiri. Kita akan masuk dalam pemeriksaan ini, supaya kita dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga kita beroleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Saya akan bertanya kepada Ibu Bapak yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan daripada Tuhan? Kalau demikian, jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Sesungguhnya saya orang yang berdosa. Kasihanilah saya, ya Tuhan. Kasihanilah saya. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian, jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamatku. dan Juru Selamat. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah dalam kehidupan saudara? Kalau demikian, jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. sebagai anak-anak Allah. Mari jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum Ibu Bapak, sidang jemaat sekalian mengikuti perjamuan kudus, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli Kristen kita yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu Bapak, sidang jemaat, bahkan anak-anak sekalian yang akan ikut dalam perjamuan kudus ini, dipersilakan pada Ibu Bapak sekalian untuk mengambil saat teduh. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang pengasih, Yesus Kristus anakmu telah berfirman, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kami mohon kiranya Bapa mengenyangkan kami dengan makanan surgawi, seperti yang Bapa berikan bagi dunia oleh Yesus Kristus. Berilah kesucian-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Dipersilakan kepada salah satu dari keluarga yang ada di rumah untuk dapat membagikan roti dan anggur perjamuan kepada anggota keluarga, dan nanti kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus ini yang akan kami pandu.
Marilah Bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di rumah, kita akan mengikuti perjamuan kudus ini. Kami akan memandu dan menuntun Ibu Bapak bersama-sama dengan keluarga untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Ambillah dan makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah dan minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan kepada Ibu Bapak sidang jemaat yang ada di rumah untuk dapat kembali duduk. Kita akan bersama-sama sejenak menyatukan hati dan pikiran kita masuk dalam doa syukur, doa untuk keluarga yang nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Walaupun di tengah-tengah suasana wabah virus COVID-19 ini, kami tetap dimampukan untuk datang pada Tuhan melalui sebuah persekutuan kecil di tengah keluarga. Dan biarlah melalui persekutuan seperti itu, iman pengharapan kami tetap dikuatkan senantiasa. Jaga dan pelihara kami masing-masing, ya Allah Bapa, agar kami diberikan roh hikmat kebijaksanaan, agar selalu dapat waspada, menjaga kesehatan kekuatan seluruh anggota keluarga kami dengan mematuhi anjuran edaran dari pemerintah maupun majelis sinode, bahkan majelis jemaat di tempat ini, agar kami senantiasa selalu menjaga jarak, agar kami senantiasa selalu mengurangi aktivitas yang tidak penting, dan biarlah keadaan ini cepat berlalu dan Tuhan yang memulihkan sehingga kami boleh bersekutu bersama-sama seperti biasa di gereja. Itulah kerinduan kami. Dan kini kami ingin berdoa pada sidang jemaat, keluarga lepas keluarga yang ada di Jemaat Kumbang Samba ini. Tuhan memberkati kami sekalian. Biarlah dalam keadaan yang sulit seperti ini, Tuhan tetap menyertai, memelihara, menjaga kami. Tuhan tetap memampukan setiap keluarga untuk tetap terus beraktivitas, bekerja dengan produktif walaupun harus di rumah. Dan ajarkanlah kami saling menguatkan jalinan keluarga dan rumah tangga antara suami istri, anak-anak dan orang tua, bahkan dengan keluarga yang lain. Dan biarlah Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan kami, agar walaupun di tengah-tengah situasi seperti ini, kehidupan ekonomi keluarga kami tetap dapat berjalan dengan baik. Dan kami berdoa, biarlah seluruh orang-orang yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini diberikan kekuatan oleh Allah, terutama para medis yang menjadi garda untuk merawat, menjaga orang-orang yang sakit karena COVID-19 ini. Tuhan mampukan mereka agar mereka melayani dengan sukacita dan tetap waspada. Dan juga pihak-pihak lain yang berkontribusi memutus mata rantai, Tuhan memberkati agar segala sesuatu yang menjadi cepat reda dan kami boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Tuhan tolong kami, kuatkanlah kami, dan teguhkanlah kami. Bahkan Tuhan tetap terus memanggil kami dalam persekutuan-persekutuan di tengah keluarga sampai suasana ini berakhir. Ini seru dan doa kami Bapa, di mana semuanya hanya kami pertaruhkan dalam kuasa tangan pengasihan Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang tibalah saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan kepada sidang jemaat yang berada di rumah, silakan mengumpulkan persembahan syukurnya ke dalam amplop persembahan syukur yang telah dibagikan, dan pada saatnya nanti akan dikumpulkan ke kotak persembahan syukur yang telah disediakan oleh majelis. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, marilah kita mendengarkan nas pembimbing untuk kita pada saat ini. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur pasal 96 ayat 7 sampai yang ke-8. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Ya Allah Bapa di surga, tidak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kasih karunia berkat yang telah Tuhan nyatakan bagi kami sekalian, sehingga kami mampu melaksanakan aktivitas pekerjaan kami setiap hari ya Tuhan. Dan kami pun dimampukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau memberkati, baik kami yang memberikannya pada saat ini dengan penuh sukacita ya Tuhan, agar persembahan syukur kami ini dapat berguna bagi pelayanan gerejamu dan kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Berkati Tuhan juga persembahan kami yang kami bawa pada saat ini ya Tuhan, untuk menaikkan puji syukur kami kepadamu. Di dalam nama anak-Mu jadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 bait yang pertama, bawa persembahannya. Baiklah sidang jemaat sekalian, kita akan menutup rangkaian ibadah minggu kita pada saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Diundang jemaat sekalian untuk bisa berdiri. Kita akan menerima pemutusan dan berkat. Sampai pada masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku akan menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah dan bawalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
Ibadah kita selesai, silakan Ibu Bapak kembali duduk. Selamat Paskah dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.